Akibat didikan orang tua yang gak bagus. Anak dari kecil tidur di atas uang, dikasih emas segala macam hidupnya, ya, dikasih fasilitas apapun. Begitu besar jadi preman, mukulin anak orang gara-gara perempuan. Nih, gara-gara kamu nih. Hei, dengerin ya. Gara-gara kamu, jabatan bapak kamu yang jadi RW itu terancam. Kekayaan kita sekarang dilihat orang. Dinilai orang. Berapa gaji bapak kamu? Kamu mau pamer-pamer mobil mewah, motor mewah. Semua itu milik bapak kamu, belum bayar pajak lagi. Sengaja kita nggak bayar pajak. Kamu, gara-gara kamu semua ketahuan. Gara-gara kamu ketahuan bapak kamu ngemplang pajak. Ini nih akibat terlalu dimanja. Jangan ngelawan kata Mami. Gara-gara kamu nih tas-tas mahal Mami udah gak bisa dipakai sekarang. Gara-gara kamu Mami udah gak bisa bergaya, gak bisa nongkrong-nongkrong. Ketahuan sekarang bapak kamu itu banyak uang. Mami aja gak tahu hasil dari mana uang itu. Gara-gara kamu mukul anak orang sampai pingsan. Ini gara-gara anak manja ini. Diam. Diam di situ. Diam, mau kemana kamu? Pertanggungjawaban perbuatan kamu. Anak orang sudah kritis di rumah sakit. Akibat manja. Kayak gini nih. Halo, jumpa lagi dengan saya Matias Putra di Wisdom Minggu ini. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Saya doakan Anda tetap sehat walafiat ya. Dan tentu berkecukupan dalam segala hal. Oke. Jadi teman-teman, Wisdom Minggu ini menarik ya. Ini seperti yang saya katakan video-video Wisdom sebelumnya, bahwa ini memang tanda-tanda dunia makin edan ya. Artinya ya memang tanda-tanda kiamat mulai nyata gitu kan. Ya, dari berbagai sisi terhadap terutama tingkah laku manusia yang makin jahat, itu salah satunya itu kan ya. Dan baru-baru ini kita melihat jadi viral sekali, di mana tindakan seorang anak pejabat dari Departemen Pajak ya, yaitu Mario Dandi itu ya, kalau tidak salah namanya, menganiaya David, anak Pak Yonatan, yang merupakan kalau tidak salah pengurus dari Ansor ya, jadi organisasi daripada NU. Nah, teman-teman, itu memang kalau kita lihat videonya sadis, jadi tidak saya tampilkan karena itu menyangkut kekerasan ya. Nah, namun kita melihat ya, kalau kita melihat langsung video itu sadis sekali ya, dimana peri kemanusiaannya itu sudah tidak ada ini kan. Nah, ini mentang-mentang dia anak pejabat kali ya, jadi bisa suka-sukanya. Nah, dengan tindakan ini berefek ya, berefek banyak hal. Dan bukan hanya merugikan si korban, tapi juga merugikan diri sendiri, berurusan dengan hukum dan bahkan keluarganya. Ini aset-asetnya ya kan sekarang sudah mulai merembet kemana-mana, sampai mulai dipanggil KPK dan juga mulai dicurigai ya aset-asetnya dari mana, dengan jabatan segini tapi kok asetnya banyak sekali ya, bisa membuat anaknya jadi ya apa itu ya, kehilangan jati diri dan kehilangan peri kemanusiaan begini. Nah, namun satu sisi lain ya, kita memang mendukung di dalam doa agar si David ini cepat pulih ya. Dan kemudian saya sangat kagum dengan papanya ini yang luar biasa ya, Pak Yonatan ini. Jadi bagaimana ya beliau ini sangat sabar dan taat ya terhadap hukum. Sebenarnya dia punya kekuatan massa sebetulnya untuk ya main hakim sendiri atau datangin ini, tangkap anak ini atau ke tempat rumah-rumahnya ya, bikin ribut di sana dengan massa yang ada. Tetapi dia tidak lakukan ya. Ya, bahkan saya tidak melihat ada kata-kata yang kasar ya keluar dari mulutnya. Ini luar biasa. Saya kagum sekali ya sama Anda Yonatan ini ya. Jadi dan
Itu secara khusus ya. Secara umum saya sendiri juga sangat fans atau kesan yang sangat baik ya terhadap terutama dari NU ya. Pertama, selalu mengedepankan hukum daripada main hakim sendiri. Kedua, kita tahu bahwa NU ini jadi yang turut serta menjaga tegaknya NKRI sampai hari ini dan Pancasila ya. Jadi mereka tetap setia di dalam membela negara. Ini yang luar biasa ya. Jadi saya lagi bayangkan ya si anak pejabat ini kalau bukan orang Ansor ya, anaknya yang diganggu habis dia kali ini kalau yang lain misalnya ya. Jadi tapi ya itu ya, apapun yang terjadi Tuhan itu adil ya. Tuhan itu tidak buta ya. Jadi tidak akan keluar daripada akibatnya. Nah, satu hal yang penting kita renungkan dari peristiwa ini dari sisi wisdomnya seperti apa. Nah, apa yang salah sebetulnya dengan anak ini ya, terutama yang Mario dan dia anak pejabat ini ya. Nah, apakah ada kelainan jiwa atau apa ya? Nah, kita melihat satu hal yang sangat penting. Saya selalu ambil dari yang sumber hikmat yang dianggap paling berhikmat di dunia ini, yaitu Raja Sulaiman ya. Saya akan ambil statementnya yang sangat menarik. Di mana beliau mengatakan wisdomnya dikatakan begini. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat ya, ini menarik ya. Tetapi anak yang dibiarkan itu mempermalukan ibunya. Saya ulang, ini menarik. Tongkat dan teguran itu mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan itu mempermalukan ibunya. Ini menarik sekali. Nah, menurut Raja Sulaiman bahwa tongkat dan teguran artinya didikan ya dengan mungkin sedikit hajaran ya, karena dianggap tongkat itu adalah untuk rotan biasanya. Maka ada di sisi lain ya juga ada perkataan yang mengatakan ya, bahkan ini dari Tuhan ya, mengatakan bahwa jadi saya akan membuat rotan ya untuk anak yang kasihi gitu loh kan. Jadi dia akan menghajar anak dikasihi. Artinya apa? Ini menyangkut sebuah didikan ya daripada orang tua sebetulnya. Nah, anak ini sebetulnya kalau kita lihat sekilas ya kita tidak tahu. Ini kan hanya asumsi saja. Jadi memang kemungkinan anak ini kalau lihat kelakuannya dengan flexingnya itu sepertinya memang ya terlalu dimanjain gitu ya. Mungkin apapun yang dia mau dibiarkan oleh orang tua. Nah, sehingga di sini jelas mengatakan ya bahwa kita penting itu mendidik anak itu dari waktu kecil. Jadi kita mengasihi anak bukan berarti selalu turut kepada apa maunya anak. Nah, ini yang selalu jadi persoalan gitu kan ya. Saya selalu temukan masalahnya begini. Banyak orang tua sebetulnya kemungkinan besar saya curiga dia bukan mengasihi anak itu sehingga apapun permintaan anak dikasih dari kecil. Misalnya saya selalu mau perhatikan ya, anak itu nangis sedikit udah dia mau apa ya, mau main game ya dibeliin gadget udah supaya dia main game. Itu sebenarnya kemungkinan besar saya curiga ini bukan orang tuanya mengasihi anaknya, tapi kemungkinan dia daripada anak itu mengganggu dia gitu loh kan. Nangisnya mendingan udah mau apa udah yang penting lu jangan ganggu saya deh. Jadi kemungkinan besar bukan dia memberi sesuatu keinginan, memenuhi keinginan anaknya itu, entah itu baik entah itu tidak baik ke depannya, dia nggak peduli, yang penting anak itu tidak mengganggu kesibukannya. Nah, saya agak curiga ke situ ya. Sehingga apa yang terjadi? Nah, makin besar anak ini kan merasa ini kan, wah ini orang tuanya ini artinya sudah di bawah kontrol dia ya kan. Sehingga dia mau minta apapun keinginannya itu selalu dipenuhi. Kalau enggak kan kita selalu mendengar ada kadang-kadang ada yang mengancam orang tuanya, bahkan ada yang sampai menghabisi orang tuanya karena permintaannya tidak diberi. Nah, ini yang menurut saya ya, ini yang dikatakan yang dimaksud oleh Raja Sulaiman ini ya. Sehingga anak itu kalau tidak pernah dididik dari kecil, maka besar sudah susah karena sudah membentuk sebuah kebiasaan atau karakter yang tidak gampang diubah lagi, karena muncul keegoisan ya, muncul
ya dia merasa bahwa apa yang dia mau itu harus tercapai gitu. Sehingga keinginannya itu yang tidak bisa dikontrol ya, baik oleh dirinya maupun oleh orang lain. Nah, sehingga ini penting. Nah, akibatnya apa? Nah, ini jelas ya. Rasul Sulaiman mengatakan akibatnya itu kalau anak itu yang dibiarkan itu akan pada akhirnya akan mempermalukan ibunya, artinya mempermalukan keluarganya. Jelas kayak kali ini kasusnya kita melihat telah menyeret keluarga. Saya malah kemarin membaca satu berita, malah restoran ibunya yang di Jawa itu juga jadi sepi akibat kasus ini. Nah, belum lagi sekarang dia berurusan dengan KPK dan PPATK. Berurusan hukum kan, habislah dia. Nah, itulah ya. Dan di satu sisi kita tahu bahwa hukum Tuhan itu adalah adil. Apapun yang diperbuat salah, dia harus tanggung akibatnya. Dan kita sekarang sudah melihat bagaimana akibatnya ya. Bukan hanya anak itu yang itu, bahkan menyeret keluarganya, bahkan seluruh hartanya terseret. Nah, inilah akibatnya ya. Jadi teman-teman, saya pikir dari ini ya, bagi kita sebagai orang tua yang punya anak ya, kita mari mengasihi anak itu betul-betul memikirkan masa depannya, efeknya, apa yang menjadi keinginannya, dan apakah setiap keinginan dia harus kita penuhi atau tidak. Ya, jadi apakah dengan cara kita mengasihi dia lalu berarti kita harus memenuhi semua keinginannya, ya kan? Nah, ini yang jadi persoalan ya. Saya selalu katakan kalau anak kecil itu bayi ya, balita, kalau dia minta pisau kan, kalau kita nggak kasih dia nangis-nangis, apakah berarti kita akan kasih dia gitu? Itu sebenarnya kita mengasihi dia atau sebenarnya kita ingin mencelakakan dia. Nah, kayak begini ya, kita lihat anak ini kan flexing ya, dengan macam-macam ya, dengan motor gedenya, dengan mobil mewahnya, Pico dan macam-macam ya. Jadi ya, sehingga membuat anak ini kehilangan jati diri jadinya begitu, sehingga keegoisannya yang muncul dan dia merasa bahwa dia merupakan artinya ya, apa yang menjadi keinginannya itu harus dipenuhi oleh siapapun ya, termasuk kasus kayak begini ya kan. Nah, itu kan karena dia mendengar laporan daripada ceweknya itu ya, dia sudah nggak pertimbangkan lagi ya, ini langsung dihajar saja. Ini mirip-mirip dengan kasusnya yang barusan diputuskan oleh hakim ya, yaitu kasusnya Sambo begitu ya kan. Istrinya memberi laporan, entah itu benar apa enggak, dia nggak peduli, dia hajar dulu kan. Nah, sekarang baru nyesel itu ya. Oke teman-teman, jadi pada akhirnya mari kita tetap sama-sama berdoa untuk si David ini sehingga boleh cepat pulih ya. Dan kita tentu berdoa untuk Pak Yonan dan keluarga agar tetap tabah dan sabar menghadapi situasi seperti ini ya. Dan saya percaya ya, Tuhan itu adil ya. Tuhan tidak akan membiarkan seseorang itu dikasarin atau ditindas seenak-enaknya ya. Jadi kata penutupnya sekali lagi ya, jadi kami tetap mendukung Anda ya. Kita akan kawal kasus ini bersama masyarakat Indonesia dan saya percaya ya, semua akan dengan sukarela akan berdoa untuk si David ini agar segera boleh pulih kembali dan hukum tetap ditegakkan di bumi pertiwi ini. Oke, salam wisdom buat kita semua.